Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali di TOEFL Structure. Kali ini kita akan membahas beberapa TOEFL Structure Practice Test with Answer. So, kita akan bahas beberapa soal, lalu nanti kalian akan bisa mencoba menjawab beberapa soal latihan yang lain. Nah, kita akan kupas tuntas 40 soal TOEFL Structure. Dan nanti kita akan bahas bersama-sama dan kita akan jawab. Nah, kalian bisa memperhatikan dari awal dan bisa nanti misalnya ada opsi pilihan jawaban yang berbeda atau alasan yang berbeda, kalian bisa drop di kolom komentar. Kita akan fokus ke structure and written expression. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan beberapa tips dan cara yang mudah untuk menjawab soal TOEFL dengan target nanti usahakan kita bisa mencapai sekitar angka 600 di bagian structure. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, sebagaimana diketahui, di bagian TOEFL sebenarnya kita nggak perlu belajar semua tenses yang pernah kita pelajari di sekolah misalnya ya, ataupun semua grammar, tetapi kita perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Misalnya sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita harus mengetahui bahwa kalimat itu memiliki subjek predikat, kemudian subjeknya dan predikatnya itu agree. Ya, itu yang paling dasar dulu untuk diketahui. Nanti dia akan mencoba memberikan beberapa contoh model soal yang rada bervariatif, misalnya dengan konektor, kemudian apositif, dan lain-lain. Oke, kita akan masuk ke soal-soal yang kita akan bahas. Yuk, kita mulai dulu dari contoh soal ini. Kita akan lihat di sini kita memiliki beberapa contoh soal ya. Kita mulai dulu dari nomor 1. The North Pole, a latitude of 90 degree north. Nah, kita di sini memiliki North Pole. Apa itu North Pole? Dia adalah, ini ada the di awal, jadi dia akan menjadi sebuah subjek ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalimatnya perlu ada subjek predikat. Nah, di sini kita pilihannya ada it has, is having, which is having, has. Ini semuanya ini subjek predikat, ini predikat, ini konektor predikat dan lain-lain. Sehingga kita lihat di sini kita butuh apa sih di sini? Nah, di sini ternyata teman-teman kita hanya butuh verb atau butuh predikat. Ya, karena North Pole-nya subjek, maka kita hanya butuh predikat saja di sini. Oleh karena itu kita tidak perlu memilih pilihan yang sudah punya subjek, tetapi cukup yang hanya punya predikat saja. Misalnya A, it has, tentu tidak tepat karena akan double subject. So, mana yang tepat? Yang paling tepat adalah pilihan yang D ya, karena kita punya subjek, lalu kita hanya butuh predikat saja. It has double, is having, kenapa nggak tepat? Karena ini tidak ada indikator yang menandakan bahwa dia itu progress atau sedang berlangsung. Oke. Which is having itu juga nggak tepat. Kenapa? Karena dia konektornya which, maka dia butuh nanti double subject ataupun double predikat. So, ini sangat mudah, jadi silahkan dicek dulu subjek predikatnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. The city of Beverly Hills is surrounded on the city of Los Angeles. Nah, ini juga sedikit tricky ya. Kita lihat di sini the city is subject, is surrounded adalah predikat ya. Jadi kita sudah memiliki subjek predikat di sini. Sehingga kita hanya butuh apa? Ini the on preposition, oke? Nah, akan kembali ke manakah? Karena di sini kita punya kata the city of Los Angeles. Jadi dia mau mendeskripsikan bahwa city of Beverly Hills ini itu dikelilingi oleh gitu ya. Apa yang kelilingi? Kita lihat apa yang kurang di sini. Maka kita perlu melihat di sini bahwa city of Beverly Hills ini dikelilingi. Apanya? Ya, semua bagiannya. Dia perlu hanya keterangan saja, all sides. On all sides. Kalau on each side itu kembali ke city. Kalau it is juga nggak tepat ya. So, dia minta kita akan memberikan keterangan kepada setelahnya preposisi on ini yang menerangkan apa? Menerangkan the city ini. Oke, kita lihat di sini soal nomor 3. The Greyhound can achieve speed up to 36 mile per hour. Nah, the Greyhound, apakah itu? Ini kata ada koma ya. Nah, kalau di sini Greyhound adalah sebuah nama,
Kalau kalian familiar maka dia akan nama anjing ya. Nah, kalau begitu maka ini adalah model soal apositif sehingga dia biasanya butuh konstruksi yang 2 koma. Oleh karena itu, kita perlu memilih yang menerangkan apa itu greyhound dan biasanya dia ada komanya. The fastest dog, the greyhound. Siapa itu the greyhound, the fastest dog? Siapa the fastest dog, the greyhound? Okay. Now, number 4. Marmots spend their time foraging among meadow plants and flower or on rocky hills. Nah, kita lihat di sini ada spend their time. Kalau spend their time, dia mesti diikuti dengan kata kerja bentuk ing, foraging ya. Oleh karena itu, kita juga di sini perlu nanti perhatikan konstruksi kalimatnya. Apakah menggunakan nih gets, foraging, sunning, the sun, sunny. Nah, or-nya or kemana gitu ya. Ini kan ada or-nya. Apakah or ke flower atau or ke atas. Di sini flowers-nya ada and, maka flowers-nya di sini plants and flower. Plants and flower, sehingga or-nya tidak kepada si flowers. So, kita perlu menjadikan ini paralel. Spending their time foraging or sunning. Oke, kita akan lanjut sekarang ke soal berikutnya. Kita lihat di sini soal nomor 7 dan 8. Experiments represent a giant step into a medicine of the future. Kita lihat di sini kata eksperimen. Dia merupakan subjek ya. Dia noun di depan, apa indikator nounnya, ada S-nya di belakang, dari dia jamak, maka dia di depan, maka dia menjadi sebuah subjek. Kita lihat di sini represent. Represent itu kalau noun-nya adalah representation. Jadi represent ini adalah marker bahwa dia merupakan sebuah verb atau kata kerja. Sehingga apa yang kita pilih di sini, ini kita udah punya subjek, udah punya predikat. Maka pilihlah pilihan A, B, C, D ini yang bukan merupakan konstruksi dari subjek atau predikat. Oke, mana yang bukan? Yang bukan adalah pilihan yang A, using. Kenapa nggak use? Kalau use akan menjadi sama posisinya dan statusnya seperti represent. They use akan double subject and predikat. Maka kita pilih bukan yang dua ini. Zen therapy uses juga bukan ya. Dia noun saja. Kita akan double subject ya. Kita pilih yang hanya butuh keterangan using. Eksperimen using Zen therapy yang menggunakan Zen therapy represent a giant step into medicine of the future. Oke. Nah, kita lihat di nomor 8 ini, perhatikan ya, kata di belakang kita ada koma, kemudian others are dead. Ini adalah marker bahwa ini kalimatnya kalimat majmu. Ini kalimat yang butuh konektor biasanya. Nah, others are dead adalah subject and predikat. Sehingga kita di sini of the Hawaiian coastline are living. Nah, are living ada subject, ada predikat are living. Nah, kita di sini berarti butuh konektor. Ini agak clear nih ya, karena yang konektor hanya yang A saja. So, A jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 9. Nimbus stratus clouds are thick, dark gray clouds. Nah, ini kita di sini ada subjek nimbus stratus are thick, dark gray, ada forebode rain. Forebode adalah verb, maka kita butuh yang menerangkan dark gray ini untuk mengconnect antara menerangkan si dark gray clouds yang forebode rain. Oke. Nomor 10. Some economists now, mudah ini ya. Some economists now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumer beyond. Ini sudah ada verbnya. Some economists now suggest that connector home equity loans are merely a new trap. Subject predikat, beyond. Ya, beyond di luar di preposition. Maka kita butuh ini yang ada konektornya. Beyond what is affordable. Number 13. Rubber from vulcanized silicones with a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Nah, ini rubber
Rubbers adalah subjek. Apakah kita punya predikat di sini? Kita lihat dulu ya. From vulcanized silicones with a high molecular weight is difficult. Oke. Is difficult di sini ini refer kepada subjeknya si rubber. Maka kita perlu memilih yang tidak bukan merupakan subjek maupun bukan merupakan predikat ya. Karena udah punya subjek, udah punya predikat. So, kita pilih yang nanti pilihannya adalah, saya kira ini either B atau D ya. Kalau B dia aktif, kalau D dia pasif. Ini aktif atau pasif? From vulcanized silicon ini pasif ya. So, kita pilih yang D. Oke. Appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Nah, menarik ini ya. Appears considerably larger at the horizon that it does overhead is merely an optical illusion. Ada appear sebagai verb, kemudian kita juga di sini ada is merely. Nah, dan ini kenapa di sini? Karena it does overhead is merely, then it does, maka ini ada double verb, sehingga kita pasti butuh yang ada konektornya. Ini semua ada konektornya. Oke. Semua ada konektornya kecuali yang A. Berarti yang A pasti salah. B, that, the moon, when the moon which. Oke, ini kan di depan ini biasanya kalian kalau perhatikan atau ingat ada namanya konstruksi noun phrase atau noun clause. Jadi yang that-nya di depan bahwa, bahwa bulan appears larger in the horizon, at the horizon adalah itu ya. Itu seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Atau that the city is larger than another city is an illusion. Itu sama kayak gitu. Jadi ini perlu sedikit berhati-hati karena dia double verb, maka mencari yang butuh konektor yang dia posisi sebagai subjek. Oke. Kita lihat sekarang soal nomor 15. According to the World Health Organization, any of the 6 most dangerous diseases to break out, it could because of quarantine. Nah, ini ada koma. Ini kalau according to di sini semuanya keterangan saja ya. Kemudian ini ada it could. Nah, it could-nya adalah marker bahwa dia pas atau dia bentuknya yang conditional sentence ya. Karena kalau yang tipe 2 dia semuanya pas. Nah, kita lihat di sini pilihannya. Were, they were, there were they. Sehingga di sini adalah merupakan sebuah konstruksi yang dia butuh subjek predikat ya. Nah, tetapi kalau kita pakai subjek predikat secara normal, any of the 6 most dangerous diseases to break out, ini akan menjadi double ya, karena of the 6 most dangerous diseases sudah ada di sini, sehingga kita perlu menaruh di sini adalah bentuk yang inversi ini, karena ini ada it could be cause of for quarantine, because for quarantine, ini alasan untuk karantin. Seandainya ini kan pengandaian, seandainya. Jadi kita perlu memilih yang were. Seandainya ini of the 6 most dangerous disease to break out, maka dia harusnya jadi alasan untuk karantina nih. Nah, maka dia yang pengandaian. Pengandaian itu kalau kalian masih ingat itu masuk salah satu bentuk yang bisa diinversi. Nah, si TOEFL biasanya dia suka yang model begini, yang diinversi. Sehingga kalian perlu pilih yang pilihan it could be cause for quarantine, maka dia pengandaian were di depan. Kenapa nggak was? Semua pengandaian menggunakan were ya to be-nya. Nah, ini nggak pakai yang lain. Were they akan double. So, pilihannya adalah pilihan yang A. Oke, kita akan lanjut ke soal 16 sampai dengan 40. Kalau tadi kita udah bahas 15 soal pertama. Nah, durasi kita tadi membahas dan membedah soalnya sekitar 12 menit ya. Jadi kita masih punya sekitar 13 menit sebelum 25 menit. Tetapi kalau kita mengerjakan langsung di TOEFL kan nggak perlu mencari yang benar ya. Nggak perlu bahas sedetail ini. Yang penting kalian tahu mana yang salah, mana yang cepat. Jadi biasanya harus lebih cepat sih. Jadi kalau kalian punya waktu 25 menit, maka alokasikan 10 menitnya untuk 15 soal pertama, kemudian sisanya untuk 25 soal yang lain. Oke, yuk kita lihat soal nomor 16. On the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat top mountains more than a mile beneath sea level. Ini on the floor di awal, ini bisa keterangan. Kalau keterangan begini, ini kalau dia nggak bisa
ganti maknanya, misal dia dihapus akan berubah maknanya, maka akan menjadi bagian dari contoh model kalimat yang inverted atau inversi. Sehingga kita perlu melihat posisi subjek predikatnya bergantung kepada apa yang muncul setelahnya. Di sini kita punya is hundreds. Hundreds-nya jamak ya, maka ini harusnya B-nya yang salah. Karena harus sama subjek verb agreement-nya, kalau ini jamak, maka ini harus jamak juga. Si B yang salah. Nah, nomor 17 juga begitu ya. Because the florist with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name becomes synonymous with signature. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini kita lihat di sini because of the florist with which John Hancock signed the Declaration of the Independence, his name become synonymous with signature. Nah, kita ada marker ini, ada marker signed ya. Marker sign-nya adalah marker yang lampau. Karena kalau dia present, maka dia harusnya pakai S, Hancock signs. Tetapi karena dia markernya past, maka di sini yang setelah kalimat ini, setelah kalimat anak kalimat ini, maka his name-nya harusnya juga menjadi marker yang past, tidak become. Become ini kan bisa present, bisa perfect ya. Dia bisa perfect kalau ada has atau have-nya. Jadi ini bukan perfect, maka dia harus menjadi past, signed, dan became synonymous. Oke, kita sekarang ke nomor 18. Segregation in public school was declared unconstitutional by Supreme Court in 1954. Ini juga mudah ya. Ini lihat kalian punya was di sini to be, kalau ada to be lalu kata kerja, maka yang mengikuti hanya kata kerja, kalau enggak maka verb 3. So it must be wrong ya. Was declared must be wrong. 19. Serious, the dog star. Ini kayak tadi ya, ini positif serious. Siapa sih serious? Keterangannya, oh the dog star. Siapa sih dog star? This is serious. Is the most brightest star. Ini juga perlu perhatikan lagi nih. Ini udah langsung ketemu di sini ya. The most brightest. Karena double ya, ada most, ada brightest. Harusnya pilih salah satu aja. Kalau most itu untuk yang more than one syllable. Lebih dari satu syllable. Brightest ya sudah satu aja, the most brightest. Misalnya the most menggunakan most handsome, most beautiful, itu pakai the most. Okay, number 20. Killer whales tend to wander in a family cluster, then hunt, play, and resting together. Nah, ini juga kalian lihat killer whales, tend ini sudah tepat, tend-nya itu plural, karena whales jamak, to wander is okay, family cluster that hunt, play, and resting. Ini yang nggak tepat ya. Kalian memiliki di sini konstruksi kalimat yang harus paralel karena ada kata penghubung and. Jadi kalau ada and-nya, ada or dalam kalimat suatu hal begini, kalian perhatikan deh bentuk yang ada sebelum dan sesudahnya and. Harusnya dia bukan resting ya, sama dengan play, hunt, rest. Jadi harusnya rest, hunt, play, and rest together. Oke, tadi sudah kita bahas yang ini. Nanti kalian bisa nomor 30 untuk yang kalian latihan. Kita lihat dulu. Oh ya, tadi ada yang missing ya. Kita overlap tadi. Ini nomor 21 baru muncul. Oke, kita cek dulu nomor 21. Gak apa-apa. Some of the most useful resistor material are carbon metals and metallic alloys. Oke, some of the most useful resistor material. Ini kita di sini ada some, maka kita perlu mengikuti apa yang muncul setelahnya some untuk subjek verbnya. Tetapi di sini kita udah punya kata are sebagai verb, maka kita perlu mengikuti memberikan posisi yang tepat kepada subjeknya. Kalau are yang di sini nggak di underline, maka yang salah adalah yang subjeknya. Material harusnya materials ya, jamak. Oke, nomor 22 juga mudah ini ya. Ingat was previously noun, bukan was previous noun. Kalau kalian masih ingat, dia kalau adverb, dia bisa menerangkan verb atau adjective atau adverb yang lain. Misalnya nih, he works slowly. It is well written. He speaks very well. Verb. Oke. Adverb, adjective, verb, adverb. Oke, ini perlu perhatikan dan ini mudah sebenarnya. Kalian bisa cek kembali bagaimana memposisikan dan menerangkan adjective, adverb, verb atau noun.
Oke, kita lihat nomor 23. Alloys of gold and copper have been widely using in various types of coin. Ini harusnya pasif ya, has been widely used. Nah, nomor 24, kita lihat di sini ada kata pasien nih. Use group therapy early in the century when he brought tuberculosis patient together to discuss. Nah, ada AIDS ini kemana? Nggak jelas ya, jadi harusnya dia kembali ke pasien. Kalau pasien, maka dia harusnya menjadi bukan AIDS, tapi their disease. Nah, nomor 25 ini juga sangat mudah. Kalian perhatikan ini. The United States has. Oke, kalau ada has, ingat kalau ada has, lalu ada kata kerja, maka kata kerja mesti dia diikuti kata kerja bentuk yang ketiga ya. Has imported, not has import. Seperti has written, has eaten, has studied. Ini semua yang has atau have atau had juga, dia pasti kata kerja diikuti dengan kata kerja bentuk yang ketiga. Oke. Irving Berlin wrote on, "Oh, how I had to get up in the morning while serving in a US Army during World War I." Nah, ini adalah penggunaan artikel ya. Kalau ada kata US, UK, itu biasanya dia diikuti oleh artikel yang definite. Sudah the, bukan a lagi. Jadi pakai the. Oke, kita lihat sekarang soal nomor 31. Tadi agak overlap ya, mohon maaf. Overlap antara nomor 21 dulu harusnya, kemudian ke soal bagian nomor 27. Kalian bisa cek tadi yang 30 untuk kalian kerjakan. Baik, sekarang kita ke soal nomor 31. Quarter horses were developed in 18th century Virginia to race on courses short. Ya, ini perhatikannya courses short, harusnya short courses. Oke. Ya, mengecoh saja. Adjective plus noun, bukan noun plus adjective. Short courses, short course. Oke. No longer satisfied with the emphasis on Daejeon School, Martha Graham has moved to staff of the Eastman School in 1925. Ingat ada marker 1925, dia markernya past, in the past, maka nggak perlu pakai has karena has itu adalah present ya, present perfect, present. Harusnya move saja cukup. Moved to the staff of Eastman School in 1925. 33. William Hart was an actor best known for his role as the Western heroes in the silent films. Nah, was an act, kalau act itu bukan pelakunya ya, padahal dia refer pada William Hart sebagai pelaku. Maka yang salah adalah yang aktor harusnya. Oke, nomor 34. Prior to the extermination program earlier this century, live wolves roamed across nearly all of North America. Ini mudah sekali ya. Kalian perhatikan, kalau ada kata alive, ada alone, ada alive, maka alive itu dia bisa muncul setelahnya linking verb atau to be atau di akhir kalimat sekali gitu ya. Jadi jarang sekali dia yang muncul di kalimat seperti ini. Ini biasa yang muncul kata live atau like, bukan yang ada e-nya. Karena posisi yang berbeda ya. Kalian bisa cek di video saya yang lain tentang live, alike, dan sejenisnya untuk memperhatikan kalimat seperti ini. Maka nanti kita nggak terkecoh. Misalnya di depan ada kata unlike atau kata like. Posisi sebagai apa? Apakah preposisi? Apakah sebagai kata kerja? Apakah sebagai adverb? Dan lain-lain itu perlu diperhatikan. Kalau ini pasti yang salah adalah pilihan yang C ya. Dia nggak bisa berdiri tanpa didahului oleh to be atau linking verb atau kata seperti ini, live. Oke, nanti kalian bisa cek kembali di video yang lain tentang live, like, dan like. Silakan di set, ada di kolom playlist di TOEFL ya, kalian bisa cek itu tentang penjelasan topik ini. Kita ke nomor 35 nih. During the 1960s, the Berkeley campus of the University of California came to national attention as a result its radical political activity. As the result of ya. Ya, ini harusnya pakai the result of. Oke, saya sisakan nomor 36 dan 40 untuk kalian coba jawab.
lihat kembali posisi subjek predikatnya, kata kerja kan ada marker tahun. Di sini juga kalian bisa cek ya. Nah, kita akan bahas sekarang nomor 37. It is providing less costly and more profitably for drug maker to market directly to patient. Nah, ini ada kata costly. Costly itu apakah verb ataukah adjektif? Nah, kalau kalian perhatikan contoh video saya tentang bentuk le yang dia adjektif ya, bukan verb. Nah, kan costly masuk yang adjektif. Oke, harusnya less costly, more profitable. 38 severe weighing as much as 2 pound have on occasion mind. Nah, ini juga harusnya pasif ya, has been. Okay. Like snakes, lizard can be found on all other continents. Ini juga perlu perhatikan all other continents tanpa s. Nah, oke, demikian pembahasan kita untuk 40 soal TOEFL structure. Dengan 3 soal latihan untuk kalian, kita sekitar habiskan 25 menit atau 26 menit ya untuk membahas ini. Nah, kalau pas ujian sendiri nanti perlu time management yang baik agar nanti kita nggak kehabisan waktu di soal-soal yang dianggap susah. Kalau udah susah, kita perlu move kepada soal yang lebih mudah. Thank you and good luck. Nanti kalian bisa share jawaban kalian di kolom komentar. Kalau ada penjelasan ataupun pilihan yang tidak sama atau kalian punya pilihan berbeda, silahkan bisa komentar di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.